Anda kembali dalam Breaking News, dan pemirsa, saya akan perkenalkan dua narasumber kami untuk membahas terkait dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara terhadap Basuki Cahayapurnama. Ada Pak Halis Hussein yang merupakan mantan Ketua Komisioner Komisi Kejaksaan. Selamat siang Pak Halis. Selamat siang, Abraham. Dan juga ada Bung Abdul Hoir Ramadan dari MUI. Selamat siang Pak Abdul Hoir. Selamat siang, Bung Abraham. Saya terlebih dahulu ke Pak Halis Hussein. Pak Halis, keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim hari ini nampaknya kontras dengan apa yang kita saksikan dalam konstruksi tuntutan jaksa penuntut umum. Apa yang terjadi dalam persidangan hari ini dalam pandangan Anda? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, perkenankan saya menyampaikan satu hal yang sangat fundamental pada hari ini. Bahwa komitmen semua pihak, siapapun, yang selama ini mengatakan bahwa akan taat kepada putusan pengadilan. Nah, ini saya berseru melalui acara ini. Mari kita taati komitmen ini, sehingga gaduh yang luar biasa selama ini bisa menjadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara tuntutan jaksa dengan putusan majelis sebetulnya di dalam satu proses perkara pidana hal yang biasa gitu. Tidak menjadi hal yang luar biasa. Saya mencoba mencermati mulai dari awal putusan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tadi, walaupun tidak dibacakan secara utuh, namun substansi daripada pemikiran pertimbangan majelis itu benar-benar didasarkan kepada satu aturan hukum yang berlaku, di mana terdakwa di dakwa 156A pertama dan 156 yang kedua. Secara runtuh, secara sistematis, hakim tadi sudah mencoba menyampaikan unsur-unsur yang menjadi unsur dari pasal 156A yang menyebabkan hakim sampai kepada satu putusan dihukumnya terdakwa dengan hukuman penjara 2 tahun. Gitu. Nah, bila mana kita melihat perbedaan, memang saya melihat perbedaan antara tuntutan jaksa yang menyatakan terbukti 156A dengan putusan hakim yang memutus dengan jaksa dengan 156, kemudian hakim dengan 156A. Ini sesuatu hal yang menjadi luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena antara dua pasal ini terdapat perbedaan yang sangat fundamental, sangat signifikan, yang tidak bisa dipertemukan antara dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Kenapa? Karena di dakwaan pertama 156A itu tujuan daripada pasal itu adalah untuk penodaan agama. Sedangkan pasal 156A adalah penodaan yang ditujukan kepada golongan yang berbeda agama. Ini perbedaannya, sehingga nanti bila mana terjadi satu perbedaan pendapat seperti ini, maka saya belum melihat seperti apakah jaksa akan, kalau jaksa banding akan menyusun memori bandingnya. Baik, saya ke Bung Abdul Hoir. Apa pandangan Anda soal 2 tahun penjara buat Pak Ahok? Ya, Pak, untuk putusan pemidanaan 2 tahun penjara, ya kita apresiasi. Karena di sini hakim telah memutus berdasarkan rasa, rasio, dan fakta. Maksudnya rasa itu berdasarkan keyakinan majelis hakim. Kalau dia bersifat rasio, tentu berdasarkan keilmuan baik teoritis maupun yuridis. Fakta berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, dan itu merupakan suatu kebenaran. Nah, dari ketiga hal ini, hakim tentu mendasarkan putusannya kepada aspek moralitas. Kami sangat apresiasi putusan majelis hakim yang telah berposisi dalam dan bersikap secara responsif dan memutus dengan progresif. Bisa tidak bahwa dinilai hakim ini mengambil keputusan ataupun membuat vonis dengan independen atau objektif, terlepas dari apapun yang terjadi di luar persidangan? Karena kita paham
berapa hari belakangan kerap kali ada kiriman bunga mungkin, kemudian juga ada aksi massa yang kemudian meminta keadilan untuk kasus sesuai ini. dengan konstitusi dan undang-undang kuasa kehakiman, dia itu memiliki kewenangan atributif. Hakim itu independen, mandiri. Dia tidak memiliki adanya pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi putusan itu, tidak ada itu. Jadi di sini kita harus yakin dan percaya bahwa hakim tanpa ada intervensi, karena hakim itu mandiri, independen, lepas dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat mempengaruhi putusan. Kami yakin dan kita semua harus yakin bahwa putusan ini adalah murni putusan hukum. Baik. Sebagai kenyataan hukum, sebagai sen yang harus kita terima. Semua masyarakat, semua pihak harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan hukum. Jadi tidak ada polemik bahwa hakim itu ditekan, hakim itu dipengaruhi, itu tidak ada. Sebagaimana yang disampaikan Bung Alius, tidak ada itu. Baik, saya ke Pak Alis. Pak Alis, apa yang terjadi di persidangan hari ini adalah ultra petita, di mana hakim mengambil keputusan di luar dari tuntutan yang ada, begitu. Saya ingin tahu sebetulnya bagaimana kemudian kemungkinan ini bisa diperoleh hingga pada akhirnya menjatuhkan putusan yang berbeda. Saya kira memang sebagaimana tadi dikatakan, hakim bebas ya. Kebebasan hakim yang tentu harus didasarkan kepada yang pertama dakwaan, kemudian tuntutan, dan semua temuan-temuan yang didapatkan di dalam persidangan. Hakim dengan merdeka untuk bisa memilih manakah di antara Baik. Silakan Pak Alif. ini hakim dengan merdeka memilih hal-hal manakah yang menurut keyakinan mereka yang harus berdasar pada dua alat bukti dalam persidangan. Dua alat bukti yang ada di persidangan dan keyakinan para majelis terhadap manakah di antara alat bukti yang ada di persidangan, alat bukti temuan-temuan yang selama dilakukan persidangan yang bisa menjadi landasan bagi hakim untuk memutus perkara itu. Jadi tidak ada hubungan yang absolut terhadap pendapat daripada penasihat hukum, kemudian tuntutan daripada jaksa. Tetapi sebagai rule, sebagai satu aturannya, koridornya adalah tetap berpedoman kepada surat dakwaan dan tuntutan. Pertanyaan saya berikutnya kepada Anda nanti adalah, apakah kemudian vonis ini serta-merta mendelegitimasi institusi kejaksaan yang secara serta-merta berbeda tuntutannya, dan secara frontal juga hakim mengambil keputusan yang berbeda pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan berdialog, kita akan bergabung sama dengan Irfan Tanjung di auditorium Kementerian Pertanian. Silakan Irfan. Ya, baik Abraham, beberapa saat setelah diumumkannya vonis terhadap Basuki Cahayapurnama atas kasus penodaan agama yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, untuk saat ini situasi di depan atau lebih tepatnya di luar gedung Kementan saat ini sudah mulai sepi, dan dapat kami gambarkan untuk situasi pada siang hari ini yang dimana belakang saya ini merupakan salah satu titik yang awalnya adalah tempat massa dari kontra, dan kondisi untuk pada siang hari ini memang sudah satu persatu massa dari kontra Ahok yang merupakan massa dari GNPF MUI dan juga dari ormas-ormas Islam yang sudah membubarkan diri. Namun tepat di belakang saya ini masih diberi kawat duri. Hal ini memang dilakukan untuk antisipasi dari pihak kepolisian. Sementara itu Abraham, dapat kami ceritakan sedikit beberapa saat setelah hakim memvonis Basuki Cahayapurnama dengan hukuman 2 tahun, untuk di kubu yang pro Ahok memang tadi sempat kami melihat kesedihan yang amat mendalam dari ratusan simpatisan Ahok, yang dimana tadi juga kami mendengarkan orasi-orasi dari mobil komando yang membicarakan tentang bahwa putusan hakim atau vonis hakim ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ahok. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga Abraham, bahwa sebagian dari massa pro Ahok ada yang mendatangi LP Cipinang. Hal ini dilakukan merupakan bentuk dukungan dari para simpatisan terhadap Ahok. Dan sebagian lagi ada yang berdatangan ke Istana Negara. Hal ini dilakukan karena bentuk dari protes simpatisan terhadap vonis hakim yang memvonis Basuki Cahayapurnama dengan hukuman 2 tahun penjara. Dan kalau kita flashback ke belakang, memang kasus Basuki Cahayapurnama memang menuai pro dan kontra. Mulai dari
aksi-aksi yang dilakukan oleh berbagai kalangan seperti GNPF, MUI dan juga ormas-ormas Islam lainnya. Dan pada hari ini memang Basuki Cahayapurnama telah divonis selama 2 tahun. Dan tentunya juga terkait dengan vonis ini, rencananya tim dari Basuki Cahayapurnama akan melakukan atau menaik banding. Abraham. Terima kasih. Irfan Tanjung, laporan Anda langsung dari luar Auditorium Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Saya kembali ke Pak Ali, singkat saya tadi, soal tuntutan konstruksi yang dibangun oleh jaksa penuntut umum tentu saja berasal dari apa yang terjadi di fakta-fakta persidangan. Lantas kemudian vonis yang lahir setelah merta berbeda dari tuntutan itu. Apakah ini mendelegitimasi institusi kejaksaan kita? Ya, saya kira memang tugas hakim itu adalah untuk mengambil keputusan. Karena dalam ketentuan undang-undang mengatakan hanya hakimlah yang memiliki kewenangan untuk mengatakan orang bersalah atau tidak bersalah. Jadi bukan soal delegitimasi, tetapi ini memang hakim menjalankan perannya dalam mengadili perkara ini, dan dia memiliki kewenangan untuk berbeda pendapat, baik dengan jaksa penuntut umum maupun dengan penasihat hukum. Tetapi tentu, ada kata tentu di sini, tentu kita bisa mencermati sebagai orang hukum atau sebagai orang awam kah? Bagaimana sebaiknya jaksa penuntut umum mencermati vonis hari ini yang berbeda dengan konstruksi tuntutan mereka? Tentu jaksa harus Bisakah banding? Ya, kalau banding, ya jaksa bisa banding. Biasanya dalam SOP kita, jaksa banding bila mana putusan hakim itu kurang dari 2/3 tuntutan jaksa. Itu SOP itu. Dan hari ini putusan hakim itu jauh lebih tinggi daripada tuntutan jaksa itu pertama. Nah, saya belum melihat alasan apakah bila mana jaksa mau melakukan banding, penggunaan pasal golongan dan juga pasal penghinaan agama barangkali itu berbeda. Barangkali jaksa akan menggunakan perbedaan pendapat antara pendapat hakim bahwa terdakwa dihukum dengan 156A dengan tuntutan jaksa bahwa yang terbukti di persidangan. Saya ke Pak Alius, inilah persidangan yang sangat menarik untuk dinanti. Jutaan pasang mata menyaksikannya dari awal, kemudian ada yang pro, ada yang kontra. Nampaknya pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa apapun yang diputuskan hakim pada akhirnya tidak bisa memuaskan semua pihak. Pasti. Karena ada dua pihak kan, ada pihak dari penasihat hukum, ada pihak dari pelapor, ada pihak dari penuntut umum, yang tentu perbedaan-perbedaan ini sudah dilihat oleh semua orang. Termasuk majelis hakim, apakah mempertimbangkan hal-hal seperti itu juga? Saya kira pertimbangan majelis hakim sangat komprehensif ya. Hakim melihat secara keseluruhan, bisa menggali, bisa memperdalam, dan tentu pertimbangan-pertimbangan itu didasarkan pada akhirnya harus didasarkan kepada norma hukum gitu, yang berlaku. Sehingga tadi kita mendengar dengan jelas bagaimana pertimbangan-pertimbangan unsur pasal demi unsur pasal yang dibuat oleh hakim. Nah, bagi orang-orang yang berbeda pendapat tentu terutama penasihat hukum ada upaya hukum, banding, kasasi dan sebagainya. Dan ini aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah ya. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan gitu. Kalau memang penasihat hukum punya satu argumentasi hukum yang kuat, tuangkan sepenuhnya di dalam memori banding. Sehingga itulah kepuasan yang harus dicapai oleh penasihat hukum. Dia dengan penuh keyakinan membuat satu memori banding yang mereka yakini itu akan menjadi kekuatan bagi kliennya untuk putusan banding nantinya. Begitu juga bagi jaksa penuntut umum. Nah, bagaimana nanti jaksa akan menyusun satu memori bandingnya dalam perkara ini. Dan akhirnya tetap juga kepada majelis hakim pengadilan tinggilah yang akan memutus perkara itu. Kita kembali lagi kepada situasi pada hari ini, bila mana hakim pengadilan tinggi memutus
bagaimana nanti kita anggap itu sebagai satu putusan yang harus kita hormati dan harus kita junjung tinggi. Yang harus dipahami betul dalam konsepsi hukum ini belum inkrah, Bung Abdul Khoir. Yang pasti satu pernyataan tegas disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama, terpidana, dan juga bersama dengan kuasa hukumnya menyatakan banding. Kita masih menantikan seperti apa sikap dari jaksa penuntut umum begitu. Lantas seperti apa Anda merespon banding ini? Apakah MUI juga akan mengawal ini nanti? Perlu diluruskan bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat itu perannya, kewajibannya adalah sebagaimana diminta oleh penyidik Baris-Krim untuk mengeluarkan suatu fatwa yang kita kenal sebagai pendapat dan sikap keagamaan. Dan juga penyidik meminta kepada MUI untuk menyampaikan para ahli. Kemudian MUI merekomendasikan ahli-ahli untuk memberikan keterangan, baik di penyidikan maupun di persidangan. Hanya itu. Jadi MUI tidak ada lagi untuk mengawal dalam pengertian aktif. Meskipun sebetulnya dalam tubuh MUI itu sendiri terdapat fenomena menarik ketika Ahmad Isomudin yang sebetulnya tergabung dalam wakil ketua keterangan ahli undang-undangan yang disampaikan oleh Ahmad Isomudin itu dia tidak mengatasnamakan, dia tidak mewakili MUI sebagai kelembagaan. Itu pendapat dia pribadi. Kalau pendapat resmi dari kelembagaan MUI itu sudah terwakili dalam pendapat dan sikap keagamaan, dan para ahli yang dihadirkan yang mempunyai otoritas, yang mempunyai basis keilmuan masing-masing. Itu sudah selesai. Adapun pendapat daripada Isomudin itu adalah pendapat pribadi yang tidak terkait dengan institusi Majelis Ulama Indonesia. Bahkan yang bersangkutan sudah diberhentikan. Kenapa diberhentikan? Ya karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, dengan prosedur yang berlaku di MUI. Dia tentu masyarakat umum bisa menilai dia telah melakukan perlawanan dalam petik terhadap MUI karena dia sebagai wakil ketua komisi fatwa. Sedangkan Kiai Ma'ruf telah memberikan keterangan yang menguatkan bahwa fatwa ini adalah telah diputus secara benar menurut prosedur yang berlaku di MUI menurut keilmuan dalam hukum agama Islam. Nah, ini jadi tidak ada kaitannya lagi dengan yang namanya Ismuddin, tidak ada itu. Nah, MUI sampai sekarang tidak ada lagi dalam hal untuk mengawal perkara kasus penodaan agama inkasu Basuki Cahayapurnama. Sudah selesai ketika MUI mengeluarkan. Bagaimana jika pada akhirnya putusan banding berbeda dengan apa yang divonis hakim pada hari ini? Kalau vonis hakim jelas Pak Ahok menistakan agama, menodaikan agama tepatnya. Kemudian ketika memori banding itu kemudian naik dan juga putusannya berbeda, apa respon Anda? Ya, kita belum bisa berandai-andai karena saya juga belum membaca secara utuh. Kita kan hanya baru mendengar daripada putusan pengadilan yang memutus perkara ini. Tapi semua tetap kita percayakan kepada majelis hakim sampai kalaupun perkara ini lanjut dikasasi. Itu kita percayakan. Ketika dikasasi, putusannya apakah memperkuat atau membatalkan, itulah yang disebut inkrafan gusizak. Dia telah memperoleh kekuatan hukum tetap ketika kedua belah pihak yang pada awalnya tidak menerima atau salah satu tidak menerima, ketika diputus oleh Mahkamah Agung, itu sudah inkrafan gusizak. Kita tidak berasumsi, tapi kita harus yakin, masyarakat harus yakin bahwa putusan apapun dari majelis hakim adalah mengandung suatu kebenaran yang harus kita terima. Baik, kalaupun ada perlawanan bagi para pihak yang tidak setuju, ada upaya hukum. Kalaupun memang ada pihak-pihak lain yang tidak setuju terhadap putusan, dapat melakukan kajian ilmiah. Tentu ini dengan suatu prosedur seperti di akademik, dia membuat kajian. Itu dibenarkan. Tapi tidak boleh lagi siapa saja yang mengatakan bahwa putusan majelis hakim yang kita saksikan ini adalah pengaruh politik, ada tekanan dan sebagainya, itu harus kita bersihkan. Itu adalah suatu hal yang tidak benar, bahwa hakim telah sangat bijak,
sangat adil, memutus dengan bersyarat moral dan keyakinan. Itu yang harus kita percayai. Saya ke Pak Alis. Pak Alis, bagaimana dengan instruksi dari pengadilan yang menyatakan bahwa Pak Ahok langsung ditahan pada hari ini? Ini pertimbangan yang kita tidak tahu persis ya, karena itu merupakan satu rapat majelis. Jadi mulai dari putusan sampai kepada tindakan penahanan itu adalah satu rapat yang diputus dalam rapat majelis. Pertimbangan apakah yang menyebabkan? Tadi disebutkan pasal 21 ya, karena takut akan mengulangi perbuatan, takut menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Barangkali, kalau saya tidak pasti ya, barangkali hakim melihat ada indikasi pasal 21 itu, sehingga putusannya penahanan. Meskipun pada akhirnya menyadari bahwa proses hukum masih tetap berlanjut di level berikutnya itu banding. Ya, karena hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan di dalam amar putusannya agar terdakwa ditahan gitu. Jadi memang secara aturan hukum itu sudah benar gitu. Haruskah kemudian ada novum dalam memori banding yang disampaikan nanti oleh kuasa hukum? Oh, enggak, tidak akan bicara novum. Ini masih berbicara tentang perbedaan pendapat tentang alat bukti, tentang perbuatan dari tentang konstruksi tuntutan dan juga vonis. Jadi belum sampai kepada novum. Jadi ini penasihat hukum masih dengan bebas bisa menuangkan dalam memori bandingnya nanti argumentasi yang berkaitan dengan putusan hakim. Seberapa sering sih sebetulnya dalam kasus-kasus pidana bahwa konstruksi tuntutan jaksa penuntut umum lantas berbeda dengan vonis hakim? Kalau kita juga pahami apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah 1 tahun pidana percobaan ya, dengan percobaan masa 2 tahun begitu. Apa perbedaan dari konstruksi dan juga vonis ini? Memang sebetulnya tidak terlalu sering ya. Walaupun ada ya, dalam praktek kita ada ya perbedaan yang begitu tajam antara putusan pengadilan dengan tuntutan jaksa ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya di dalam praktek itu jarang terjadi gitu. Apalagi perbedaan ini 156A huruf A ini dengan 156A. Ini perbedaannya sangat fundamental gitu. Bukan perbedaan yang biasa gitu, sangat fundamental. Konstruksinya berbeda. Jadi ini yang patut kita cermati bersama dan patut menjadi bagian dari para penasihat hukum nanti. Baik.